Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari sistem penunjang keputusan pemilihan kos-kosan mahasiswa menggunakan metode SMART Simple Multi Attribute Rating Technique. Beranggotakan yaitu Khimatul Latifah, Wilda Astuti, Calindra Anwar, Nalda Kresimo Negoro, Apris Haldi. Studi kasus. Keberadaan kos di sekitar tempat fasilitas publik sangat diharapkan dan banyak dicari terutama di kawasan kampus. Mahasiswa yang menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi tidak hanya berasal dari dalam kota, namun juga ada yang berasal dari luar daerah. Namun kebanyakan dari mahasiswa luar daerah kesulitan dalam memilih kos atau kontrakan, dikarenakan keterbatasan informasi untuk mendapatkan tempat kos yang sesuai dengan keinginan mereka. Informasi yang terbatas mengenai fasilitas dari keberadaan kos yang kurang akurat menjadi kesulitan pada awal bagi mereka yang menjadi mahasiswa baru. Dengan dibuatnya sebuah SPK, sistem pendukung keputusan, pemilihan tempat tinggal sementara atau kos diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah alternatif tempat tinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan tempat tinggal sementara atau kos. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bertujuan membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Studi kasus. Metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau bisa disingkat SMART adalah metode pengambilan keputusan yang multi atribut. Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuatan proses keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif untuk melakukan pengambilan keputusan penentuan tempat hunian atau kos dengan lebih cepat dan akurat. Next, tahap-tahapan yang ada pada metode SMART. Menentukan kriteria. 1. Untuk menentukan kriteria apa saja yang digunakan dalam sistem pengambilan keputusan, ini diperlukan data-data dari pengambilan keputusan atau pihak yang berwenang, kompeten terhadap masalah yang akan diselesaikan. 2. Menentukan bobot kriteria. Memberikan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan menggunakan interval 1 sampai 100 untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting. 3. Normalisasi bobot kriteria. Menentukan hasil akhir dari masing-masing dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data buku dengan nilai normalisasi kriteria, kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut. 4. Perangkaian. Hasil dari perhitungan nilai akhir kemudian diurutkan dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Alternatif nilai akhir yang terbesar menunjukkan alternatif yang terbaik. Studi kasus pemilihan kos terbaik untuk mahasiswa menggunakan metode SMART. Berikut adalah tabel perhitungan. Untuk pada tahap ini, kami menggunakan kode K1 untuk jarak, K2 untuk fasilitas, dan K3 untuk harga. Dan untuk tabel alternatif, ada nama alternatif, jarak, fasilitas, dan harga. Untuk di tabel alternatif sendiri ada kos A, kos B, dan seterusnya. Dilihat di tabel berikut. Untuk tampilan berikutnya,
ada tabel bobot kriteria. Untuk tabel berikut, untuk kode K1 memiliki bobot 40, untuk kode K2 memiliki bobot 30, dan untuk K3 memiliki bobot 30. Total bobotnya 100. Nah, untuk di tabel normalisasi itu merupakan pembagian dari tabel kriteria. Untuk kode K1 memiliki bobot normalisasi 0,4, untuk kode K2 0,3, dan untuk kode K3 memiliki bobot 0,3. Kemudian di sini ada tabel parameter. Untuk parameter sangat bagus mendapatkan nilai 4, bagus mendapatkan nilai 3, cukup mendapatkan nilai 2, dan tidak bagus mendapatkan nilai 1. Untuk kriteria sendiri, pada jarak kurang dari 400 meter mendapatkan nilai 4, jarak 400 sampai 699 meter mendapatkan nilai 3, 700 meter sampai 1 kilo mendapatkan nilai 2, dan lebih dari 1 kilo mendapatkan nilai 1. Untuk fasilitas sendiri sangat bagus mendapatkan nilai 4, bagus mendapatkan nilai 3, cukup mendapatkan nilai 2, dan tidak bagus mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk harga, kurang dari 499.000 mendapatkan nilai 4, 500.000 sampai 699.000 mendapatkan nilai 3, 700.000 sampai 899.000 mendapatkan nilai 2, dan lebih dari 900.000 mendapatkan nilai 1. Kemudian pada tabel alternatif 1 mendapatkan nilai 4 pada kriteria 1, mendapatkan nilai 2 pada kriteria 2, mendapatkan nilai 2 pada kriteria 3. Alternatif 2 mendapatkan nilai 1 pada kriteria 1, mendapatkan nilai 4 pada kriteria 2, dan mendapatkan nilai 2 pada kriteria 3. Alternatif 3 mendapatkan nilai 3 pada kriteria 1, mendapatkan nilai 3 pada kriteria 2, mendapatkan nilai 3 juga pada kriteria 3. Untuk A4 mendapatkan nilai 1 pada kriteria 1, mendapatkan nilai 3 pada kriteria 2, dan mendapatkan nilai 2 pada kriteria 3. Dan yang terakhir ada alternatif 5 mendapatkan nilai 2 pada kriteria 1, mendapatkan nilai 2 pada kriteria 2, dan mendapatkan nilai 3 pada kriteria 3. Selanjutnya menghitung nilai utility untuk jarak. Dengan rumus semakin rendah maka semakin baik. Untuk rumusnya ada di bawah ini, dan hasil perhitungannya alternatif 1 mendapatkan nilai 0, alternatif 2 mendapatkan nilai 0, alternatif 3 mendapatkan nilai 0,33, alternatif 4 mendapatkan nilai 0,33 juga, dan untuk alternatif 5 mendapatkan nilai 0,67. Lalu untuk menghitung nilai utility untuk fasilitas, dengan rumus semakin tinggi maka semakin baik. Dengan rumus di bawah ini, dengan hasil alternatif 1 sama dengan 0, alternatif 2 sama dengan 1, alternatif 3 sama dengan 0,5, alternatif 4 sama dengan 0,5, dan alternatif 5 sama dengan 0. Selanjutnya, menghitung nilai utility untuk harga kriteria 3. Karena pembobotan untuk kriteria 3 semakin rendah semakin baik, maka menggunakan rumus cost. Dari perhitungan K1, K2, dan K3, maka didapat nilai utility pada tabel utility. Tahapan akhir dari perhitungan menggunakan metode SMART adalah menentukan nilai akhir menggunakan rumus tersebut. Sehingga didapatkan nilai pada tabel nilai akhir adalah, untuk alternatif 1, nilai akhirnya adalah 0,3. Alternatif 2, nilai akhirnya adalah 0,3. Alternatif 3, nilai akhirnya adalah 0,282. Alternatif 4, nilai akhirnya adalah 0,582. Alternatif 5, nilai akhirnya adalah 0,268. Dari data pada tabel nilai akhir, maka dapat diputuskan bahwa kos B adalah kosan yang terpilih menjadi kosan terbaik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.